Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat DHC sekalian? Kembali berjumpa dengan saya Denny Hakim di Denny Hakim Channel. Jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe. Sobat DHC sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang perang terbesar Rasulullah SAW pada bulan Muharram. Setelah Nabi merasa aman dari serangan salah satu dari 3 sayap pasukan musuh dan mendapatkan jaminan keamanan yang utuh setelah dikukuhkannya gencatan senjata, maka pandangan beliau terarah ke 2 sayap lainnya, yaitu Yahudi dan beberapa kabilah Najd, agar stabilitas keamanan dan kesejahteraan benar-benar menjadi lengkap, sehingga ketentraman tercipta di seluruh wilayah, lalu orang-orang muslim dapat berkonsentrasi untuk menyebarkan risalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Khaybar merupakan kandang konspirasi dan pengkhianatan, pangkalan militer, sumber permusuhan dan pemicu peperangan, maka tidak mengherankan jika Khaybar menjadi sasaran pertama yang dilirik oleh kaum muslimin. Sekalipun memang demikian keadaan Khaybar, kita tidak boleh lupa bahwa penduduk Khaybar adalah orang-orang yang menghimpun pasukan untuk memerangi kaum muslimin dan mendorong Bani Quraidah untuk melanggar perjanjian dan berkhianat, menjalin kontak dengan orang-orang munafik yang merupakan dari dalam masyarakat Islam, berhubungan dengan penduduk Ghatafan dan orang-orang Arab Badui yang merupakan sayap ketiga dan pasukan musuh. Di samping itu, mereka sendiri juga mempersiapkan diri untuk berperang. Sepak terjang mereka ini membuat orang-orang muslim selalu merasa terancam bahaya. Bahkan mereka pernah menyusun rencana untuk membunuh Rasulullah SAW. Jangan dikira bahwa memerangi Yahudi Khaybar itu mudah. Kota Khaybar adalah kota yang memiliki benteng perlindungan. Benteng itu dibangun dengan bentuk yang menjamin perlindungan terhadap kota dan dengan bentuk yang mampu bagi mereka yang sedang berperang untuk mundur ke benteng-benteng yang lain tanpa perlu menghadapi bahaya ketika salah satu bentengnya jatuh ke tangan para penyerang. Orang-orang telah meramalkan akan adanya serangan negara Islam terhadap mereka, apalagi setelah jelas bagi mereka tentang rencana Rasulullah SAW untuk melakukan pembersihan terhadap kaum Yahudi yang ada di dalam negara Islam. Untuk itu, setiap hari mereka menyiapkan perlengkapan sebagai antisipasinya. Mereka mengumpulkan harta benda dan harta simpanan mereka di Benteng Al-Qutaibah. Benteng Al-Qutaibah merupakan benteng mereka yang paling kuat. Mereka menyiapkan sejumlah besar pasukan perang di Benteng An-Nutah. Benteng An-Nutah adalah benteng yang secara khusus didesain memiliki karakteristik tempur. Mereka memobilisasi 10.000 pasukan perang yang setiap hari keluar dengan berbaris sambil menunggu serangan tentara Islam atas mereka. Lebih dari itu semua, mereka telah mengadakan perjanjian dengan orang-orang Ghatafan yang akan membantu mereka ketika mereka berperang dengan negara Islam. Untuk itu, Rasulullah SAW tidak akan mampu menyerang Khaybar sebelum membekukan front kaum kafir Quraisy agar kaum kafir Quraisy tidak bergerak melawan beliau. Untuk tujuan ini, Rasulullah SAW
berusaha mengadakan perjanjian damai Hudaybiyah. Setelah front kaum kafir Quraisy berhasil dibekukan dengan mengadakan perjanjian damai Hudaybiyah, maka Rasulullah SAW kembali ke Madinah Al-Munawwarah menyiapkan persiapan untuk menyerang Khaybar. Rasulullah SAW tinggal pada bulan Zulhijjah dan sebagian Muharram sambil menyiapkan persiapan, baru kemudian beliau menyerang mereka. Setelah persiapan untuk berangkat ke Khaybar sempurna, maka beliau berangkat menuju Khaybar bersama 1.400 pasukan beliau pada bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah. Ketika beliau telah berada dekat Khaybar, beliau bersabda kepada para sahabatnya, "Berhentilah." Kemudian beliau berdoa, "Ya Allah, Tuhan pencipta langit dan apa saja yang dinaunginya, Tuhan pencipta bumi dan apa saja yang ditumbuhkannya, Tuhan pencipta syaitan dan apa saja yang disesatkannya, dan Tuhan pencipta angin dan apa saja yang dihempaskannya. Kami memohon kepadamu kebaikan kampung ini, kebaikan penduduknya, dan kebaikan apa saja yang ada di dalamnya. Dan kami berlindung kepadamu dari keburukan kampung ini, keburukan penduduknya, dan keburukan apa saja yang ada di dalamnya. Majulah kalian dengan menyebut nama Allah." Kaum Yahudi pun sudah mempersiapkan pasukan mereka untuk menghadapi serbuan dari kaum muslimin. Seperti yang sebelumnya juga sudah disebutkan, bahwa kaum Yahudi memiliki benteng Khaybar yang sangat kuat dengan sistem pertahanan yang berlapis-lapis. Bahkan belum tentu bisa ditaklukkan dengan pasukan Romawi yang dikenal lebih kuat. Namun kaum muslimin tetap berperang dengan hati yang teguh dan hati yang sangat tinggi dalam perang Khaybar dengan kaum Yahudi ini. Jantung pertahanan musuh pun pada saat itu langsung diserbu oleh pasukan Rasulullah SAW. Pada perang Khaybar ini, pimpinan pasukan kaum Yahudi, yakni Salam bin Mishkam, berhasil terbunuh oleh pasukan kaum muslimin. Namun, kematian sang pemimpin pasukan tersebut tidak membuat pertahanan Khaybar jadi mudah untuk ditembus pasukan muslim. Bahkan Abu Bakar dan Umar pun sampai ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk membantu menembus pertahanan Khaybar, tapi tetap saja belum berhasil. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh bendera ini akan aku berikan besok kepada orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Allah akan menolongnya melalui kedua tangannya, dan ia bukan orang yang melarikan diri." Esoknya Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika itu Ali sedang sakit mata. Rasulullah SAW kemudian meludahi kedua matanya, lalu Allah pun menyembuhkannya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Ambillah bendera ini, lalu pergilah dengan membawanya hingga Allah memberi kemenangan kepadamu." Ali mengambil bendera itu, lalu ia pergi membawanya hingga sampai pada benteng tersebut. Nama Ali bin Abi Thalib pun semakin disorot dalam perang Khaybar ini karena keberhasilannya untuk menembus pertahanan pasukan kaum Yahudi. Pada saat itu, dalam pimpinan Ali bin Abi Thalib, pintu gerbang benteng Yahudi berhasil direnggut dan dijadikan sebagai perisai.
Allah menaklukkan benteng tersebut melalui kedua tangannya. Demikianlah semua benteng-benteng Khaybar jatuh ke tangan Rasulullah SAW, termasuk di antaranya adalah benteng Ashiq, An-Nutah, Al-Qutaibah, Naim, Al-Qamus, dan lain-lainnya. Bahkan komandan yang menggantikan Salam yang tewas, yaitu Harith bin Abu Zainab, juga berhasil dibunuh. Semua benteng itu telah ditaklukkan kecuali dua benteng yang sangat kuat dan kokoh, yaitu benteng Al-Watih dan As-Sulalim. Lalu Rasulullah SAW mengepung kedua benteng tersebut dan memperketat pengepungannya selama lebih dari 13 hari. Hingga akhirnya pasukan Yahudi menyerah dengan sendirinya dan menyatakan bahwa mereka bersedia untuk keluar dari Khaybar dengan keluarga mereka masing-masing. Kemudian pasukan Yahudi menyerahkan benteng mereka kepada pasukan Islam. Kaum Muslim memperoleh senjata-senjata yang diletakkan di dalam benteng dan menemukan ribuan kitab Taurat yang kemudian dikembalikan oleh Rasulullah SAW kepada kaum Yahudi. Dengan berhasil dibersihkannya institusi politik Yahudi Khaybar, maka jatuhlah kekuatan-kekuatan politik Yahudi yang lain yang ada di Jazirah Arab, sehingga kendali berada dalam kekuasaan Rasulullah SAW. Kekuatan Yahudi sudah tidak tersisa lagi, kecuali kantong-kantong Yahudi di Fadak, Wadil Qura, dan Taima. Namun mereka tidak memiliki kekuatan yang pantas untuk diperhitungkan. Dengan demikian, tidak sulit bagi Rasulullah SAW untuk menundukkan, dan terbukti beliau dengan kekuasaan negara Islam berhasil menundukkannya dengan sangat gampang dan mudah. Demikianlah Sobat DHC sekalian, semoga kita bisa mengambil pelajaran dari peperangan Khaybar ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.